warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, saat ini kita masuk lagi ke acara bedah buku karya Pak Samsudin dan Hasan M. Nur berjudul Tiada Pernah Menyerah. Pada perbincangan kali ini kita ingin mendalami bab kedua atau bagian kedua yang subbabnya itu berjudul Harapan sebagai Pemicu. Nah, ini masih berkait dengan dialog yang sebelumnya mengenai perjuangan melawan waktu tadi ya. Nah, Pak Sam, ya. Selamat jumpa lagi di dialog kita kali ini. Terima kasih atas kedatangannya. Nah, Pak Sam, di dalam subbab ini Pak Sam menekankan semacam kiasan harapan dan pengorbanan gitu. Nah, Pak Samsudin lebih menekankan bahwa bila kita ingin mengharapkan sesuatu, seyogianya lah orang itu melakukan pengorbanan. Nah, ini dikisahkan oleh Pak Samsudin dengan harapannya Vina, putrinya Pak Samsudin kan. Nah, kemudian kalau di season sebelumnya bagaimana kita ingin menunjukkan keberhasilan kita itu kepada orang tua, sekarang kita mempersaksikan keberhasilan atau perjuangan dan pengorbanan kita itu kepada anak. Nah, itu penjelasannya secara ini ya. Pak Samsudin. Terima kasih Pak Edi. Ini menarik. Jadi saya ingin mundur ke belakang dulu. Ya. Subjudul yang kedua dari kerja doa panjang itu adalah harapan sebagai pemicu. Oh iya. Dulu saya dibesarkan oleh harapan yang luar biasa. Siang malam saya mengharap sekali bagaimana saya menjadi anak yang mampu memberi kabar gembira kepada kedua orang tua. Dalam hal apa saja. Contoh kecil misalnya kalau sekolah, ya pulang sekolah nanti ada berita kenaikan kelas. Dapat konten bagus. Kemudian jadi juara. Iya. Nah, itu kan senang orang tua. Nah, jadi juara kelas misalnya gitu kan ya. Nah, itu terus dipompakan. Sebagai spirit dari Pak Samsudin. Betul, dari mulai tingkat SD, PGA 4 tahun, PGA 6 tahun, sampai YYF. Iya. Saya selalu memberikan kabar gembira Pak Edi dalam hal belajar itu. Iya. Pak, saya begini, alhamdulillah. Nih, saya panggil Mimi sama ibu saya. Iya. Nih, saya alhamdulillah begini. Nah, itu senang luar biasa. Iya. Jadi saya itu bagaimana menjadi anak berprestasi itu karena dipicu oleh harapan itu. Iya. Harapan ingin memberikan kabar gembira kepada kedua orang tua. Kayaknya orang tua itu kalau misalnya kita bandingkan dengan diberi makanan atau pakaian atau segala macam, kok kayaknya senang sekali kalau diberi kabar gembira itu dari anaknya. Betul. Naik, lulus, tapi tidak hanya lulus, tidak hanya naik juara kelas, juara 3, juara 2, juara 1. Bagi mereka nilai semangat yang ditunjukkan, prestasi yang ditunjukkan Pak Samsudin itu lebih berharga daripada benda atau makanan atau apa kalau diberikan dari saya misalnya gitu ya. Jadi saya sejak kecil sudah biasa memberikan kabar gembira itu, khususnya di dunia pendidikan. Nah, di masyarakat jangan sampai Pak Edi ngasih kabar anaknya bandel, anaknya nakal, anaknya tukang maling ini, tukang itu segala macam. Nauzubillah, nggak ada. Gitu. Apalagi saya kan jauh dari orang tua, Pak Edi. Orang tua saya di Jakarta, saya di Kuningan. Itu kan cara memberi kabar juga lambat sekali kan, pakai surat, gitu kan, kantor pos dulu kan, gitu ya. Belum ada baru ada telegram, itu, tapi itu kan mahal. Kita pakai surat ke pos gitu lah. Nah itu, jadi dari awal saya sudah dibiasakan begitu.
Dan itu terus dan terus Fedi sampai saya berumah tangga, ya. Terus bagaimana kita bekerja, belajar gitu untuk memberikan kabar gembira kepada orang tua. Itu harapan. Jadi dulu saya dibesarkan oleh harapan saya agar orang tua saya itu menjadi orang tua yang berbahagia karena prestasi anaknya. Karena doa mereka setiap malam apa itu kan ingin menjadikan agar Samsudin menjadi anak yang berbeda dengan anak-anak yang lain di kampungnya gitu kan. Gitu. Jadi memicu saya itu Pak untuk saya berprestasi, untuk saya berakhlak, itu dipicu oleh itu. Gitu. Nah, berkait dengan Pina di dalam kisah ini itu kan lain lagi nanti setelah kita berumah tangga punya anak kan. Nah, harapan berikutnya adalah bagaimana menjadikan idola kepada anak-anak saya, gitu ya, agar saya itu menjadi teladan bagi anak-anak saya. Jadi saya juga yang berikutnya ini dipancing untuk didorong untuk meraih prestasi sebaik-baiknya, setinggi-tingginya, agar anak bisa menyaksikan dan sekaligus meniru bagaimana menjadi orang tua yang berprestasi untuk memenuhi harapan anaknya. Nah, bicara tentang harapan dari anak ini Pak Edi, sampai-sampai saya itu 6 orang anaknya. Itu namanya selalu ada amal dalam bahasa Arab, hamzah itu mim lam, amal itu amala itu ya, dengan variasiannya, ada amalena, ada amelia, ada amali, ada amala, ada amalan, ada amalana, itu harapan cita-cita. Karena saya dulu terobsesi dengan bacaan kalau malam Jumat baca surat Kahfi. Nah, di Kahfi itu ada itu tuh. Nah, ada ayat itu. Jadi khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Nah, amala itu saya ambil dari ayat itu. Sebaik-baiknya harapan. Nah, gitu. Harapan itu ditanamkan tuh dari mulai anak pertama. Anak pertama itu namanya Vina Amalena Mariana. Kalau kurang lebih di dalam bahasa kitanya itu adalah pada diri kamu itu Vina, itu terdapat cita-cita kita yang tidak ada ria. Tidak ada ria itu artinya ikhlas. Jadi kita punya cita-cita yang ikhlas. Ikhlas itu kan karena Allah, bukan karena ini, karena itu, karena orang tua, karena saudara, karena masyarakat, karena mertua, karena mantu, karena teman, bukan. Tapi itu kita lakukan karena Allah. Nah, jadi kita sudah doakan itu disiplina itu anak pertama, agar kita itu ada cita-cita, yaitu tidak ada ria, Mariana. Kebetulan nama kampung saya lahir itu di Palembang namanya Mariana, nah, gitu. Tapi saya bahasa Arabkan jadi Mariana, tidak ada ria di kita, gitu. Nah, gitu. Jadi di bahasa Arabnya gitu. Jadi itu banyak yang kebetulan ya. Kebetulan namanya gini. Tapi namanya jadi cantik. Gitu. Jadi namanya itu Vina Amalena Mariana itu yang pertama. Yang kedua Devi Amelia. Sebagai anak kedua, kehidupan saya mulai bergerak untuk menggerakkan kepada cita-cita itu. Makanya namanya Devi. Devi bahasa Arab juga itu. Davi. Bertahan atau bergerak. Menggerakkan untuk sampai kepada cita-cita. Amelia itu cita-cita saya. Amali pakai ya gitu. Nah, jadi itu cita-cita Amelia bacanya gitu. Nah, yang ketiga itu fikih hijriyati amali. Artinya pada diri kamu itu terdapat semangat hijrah. Karena itu hijrah dari Tanjung Priok ke Ciputat. Oh, gitu. Nah, yang diprovokasi oleh Pak Tarmiji supaya pindah ke Ciputat. Nah, itu kan provokasi dari beliau itu saya tuangkan dalam namanya. Sehingga waktu lahir dia yang ambil. Dia yang jemput dari bidan itu. Di sini nih, di dekat SD 1. Dia pulang haji itu tahun 92 kalau nggak salah. Dia pulang haji. Jadi belum kemana-mana. Nah, itu anak saya lahir, dia yang jemput, bukan saya mesin kantor. Nah, dia yang bawa pulang ke rumah itu. Nah, itu Pak Tarmiji. Itu yang ketiga, fikih hijriyati amali. Pada dirimu itu terdapat semangat hijrah. Semangat hijrah itu adalah cita-cita kita, amali. Baru yang keempat itu laki-laki. Karena saya habis pulang haji tahun 94, begitu semangatnya saya berhaji,
karena haji pertama ya, Iya. cita-cita yang sudah lama ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan terkabul gitu ya. Iya. Nah akhirnya datang pulang dapat anak laki-laki. Iya. Saya namakan Adi Amalan Arafah. Tunaikanlah cita-cita kita itu di padang Arafah. Oh. Gitu. Jadi Iya. Adi Amalan Arafah. Jadi tunaikan harapan kita itu di Arafah. Iya. Nah setelah itu tahun 99 reformasi, lahirlah anak saya yang kelima, namanya Alvan Amalannya. Saya bersyukur kepada Allah, sudah kalau istilah di buku ini nanti setelah derita datanglah bahagia. Oh. Nah si Alvan itu udah masa kejayaan nih. Iya. Jadi ribuan nikmat Iya. itu telah berhasil. Najah itu sukses, Oh. telah sukses diraih. Itu amal, Alvan Amalan Najah. Jadi ribuan harapan itu sudah berhasil. Pak Tarbiji negor saya. Iya. Anda maksudkan Alvan itu Alvan tahun 2000 milenium. Oh iya. Waktu itu kan? Ah. Karena 99 ya. Benar. Bukan Tan. Saya ke ribuan nikmat, banyak sekali nikmat yang sudah Allah berikan ke saya. Dan ini tercapai di zaman. Lihat, waktu Depi menggerakkan, waktu Pina baru ada cita-cita. Iya. Tapi di Alvan sudah berhasil, kan gitu kan? Iya. Nah gitu. Jadi anak kelima itu sudah berhasil semua yang dicita-citakan itu. Nah, saya sudah jadi ini, jadi itulah segala macam, begitu berhasil, alhamdulillah. Berkat rahmat Allah. Terakhir Diki Amalan. Iya. Diki Amalan. Dua saja, Diki Amalan. Diki itu zakir, cerdas. Saya ingin anak yang terakhir ini adalah menjadi orang yang saleh dan cerdas. Dan itu adalah cita-cita. Iya. Cita-cita kita. Itu Peri. Jadi harapan sebagai pemicu. Pemicu untuk saya berbuat baik kepada kedua orang tua. Pemicu untuk saya menjadi teladan bagi anak-anak saya. Iya. Sehingga di situ dituliskan itu Pina itu adalah pernah dengan ungkapannya itu saya tertarik, terharu waktu itu. Ya Allah, waktu itu kita makan di kantin, Iya. di kantin di lapangan Banteng, kantin Kementerian Agama gitu. Dia menengok gedung itu, dia katakan, kapan saya bisa membanggakan kedua orang tua saya bisa bekerja di gedung itu, insya Allah. Amin. Sekarang dia sudah PNS. Oh, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan tercapai. Betul. Ya. Kita ikut doa. Makasih Pak Edi. Ya. Kalau demikian, terima kasih ya Pak Samsudin. Ya. Nah, itu sudah dari cerita tentang nama anak-anak tadi itu menggambarkan betapa harapan dan cita-cita itu dikembangkan setahap demi setahap dengan pengorbanan yang banyak tentunya. Ya, betul. Yang bagi kita para pemirsa supaya ini menjadi sebuah renungan dan teladan bagi kita semua. Demikian season ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.